Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1275. Luo Xiu memutuskan untuk pergi ke alam surgawiwi. Terakhir kali ia ke sana, dirinya masih merupakan kultivator tingkat 8 Dewa Iblis, dan saat meninggalkan tempat itu, ia baru saja menembus ke tingkat 9 Dewa Iblis. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu, dan kini Luo Xiu telah mencapai tingkat Supreme. Dahulu, ketika Lu Mengyao menjadi murid dari Menara Zundao, Luo Xiu masih terlalu lemah untuk berbuat apa-apa, meskipun ia tahu bahwa Lu Mengyao secara kebetulan telah menyatu dengan setengah fragmen inti ilahi milik Qiu Shuang. Kini, dengan kekuatan yang mampu menandingi Supreme, ia yakin mampu menerobos masuk ke Menara Zundao secara paksa, karena ia ingin mencari kejelasan atas beberapa hal yang selama ini mengganjal. Gejolak pertama di alam 8 Supreme bermula dari reruntuhan perang kuno di alam surgawi, tempat di mana para tokoh besar dari zaman kuno seperti leluhur api suci dan raksasa kekacauan pernah menciptakan nama besar. Saat Luo Xiu membentuk formasi waktu, ia tak menduga bahwa cakram abadi bisa menyatu dengan fragmen sari cahaya abadi, yang membuatnya terkejut sekaligus penasaran. Ia pun mencoba menempatkan berbagai bahan berkekuatan waktu dan ruang di dekat cakram abadi, namun hasilnya nihil. Cakram itu hanya bereaksi terhadap bahan yang kualitasnya setingkat fragmen harta asal, nyaris menyamai bahan tingkat abadi. Dari eksperimen itu, Luo Xiu menyimpulkan bahwa cakram abadi bisa berevolusi dengan menyerap bahan tertentu, tetapi hanya jika kualitas bahan itu sangat tinggi. Setelah menyatu dengan fragmen sari cahaya abadi, cakram abadi menunjukkan perubahan halus yang membuat Luo Xiu bisa sedikit merasakan kedalaman prinsip dari sumber waktu, bukan sekadar dao asal waktu, tapi inti terdalam dari prinsip waktu itu sendiri. Setelah memasukkan Duan Kong dan dua lainnya ke dalam Menara Huang, Luo Xiu memutuskan untuk bertindak sendirian demi fleksibilitas gerak. Ia menyembunyikan aura kekuatannya, lalu meluncur menuju wilayah bintang alam surgawi. Di hamparan bintang yang luas, Luo Xiu tentu bukan satu-satunya yang menjelajah demi mencari peluang. Banyak Supreme lainnya menjelajahi angkasa, karena di alam 8 Supreme, sebagian besar peluang dan sumber daya telah habis dieksplorasi, terutama bagi mereka yang sudah mencapai tingkat di atas Kaisar 9 Roda. Jika ingin menembus ke ranah lebih tinggi, mereka hanya bisa bertaruh di tempat-tempat berbahaya atau menjelajah angkasa raya. Alam surgawi berada cukup jauh, jadi Luo Xiu duduk bersila di atas cakram abadi. Dengan kecepatan luar biasa dari alat itu, ia memperkirakan bisa sampai dalam waktu sekitar 1 bulan. Saat sedang melintasi angkasa, ia tiba-tiba merasakan kehadiran aura kultivator yang mendekat. Ia pun memperlambat laju cakram abadi. Tak lama kemudian, muncullah cahaya terbang dari kejauhan. Ketika mendekat, cahaya itu mengungkap sosok seekor makhluk boneka mekanik berbentuk serigala ungu raksasa, sekitar 100 meter panjang dan puluhan meter tinggi, yang tampaknya dibuat dari jasad binatang buas yang sangat kuat. Boneka semacam ini umum ditemukan di angkasa, dan kerap digunakan sebagai alat tempur atau kendaraan terbang. Di punggung serigala mekanik itu duduk seorang pria pendek dan gemuk. Ia melirik Luo Xiu sambil menyipitkan matanya. Meski Luo Xiu tidak mengenalnya, ia bisa merasakan bahwa pria itu berada di tingkat Supreme, meskipun aura lawannya tersembunyi. Sebaliknya, pria gemuk itu tidak bisa menilai kekuatan Luo Xiu karena Luo Xiu menyembunyikan auranya dengan sangat baik. "Salam, saudara. Nama saya Wen Seng, boleh tahu bagaimana saya bisa memanggil Anda?" Sapa pria itu dengan ramah dan membungkuk hormat. Jelas, ia sadar bahwa orang yang auranya tidak bisa dibaca, sangat mungkin adalah lawan yang tak bisa diremehkan. "Salam, rekan Dao Wen. Aku dikenal sebagai Wuxiang Zunze," jawab Luo Xiu dengan senyum tipis. Ia sengaja tidak menggunakan nama asli atau nama Xiu Luo, karena nama itu sudah diketahui publik di kota Tungku Dewa sebagai Supreme. Menyebutnya di depan orang asing sama saja dengan mengungkap jati dirinya sebagai Luo Xiu. Begitu mendengar nama itu, Wen Seng langsung menghormati Luo Xiu. Ia belum pernah mendengar nama Wuxiang Zunze sebelumnya, namun gelar Zunze atau Yang Mulia biasanya merujuk pada seseorang yang telah mencapai ranah Supreme. "Haha, rupanya Wuxiang Zunze. Sungguh suatu kehormatan." Wen Seng tertawa hangat, lalu bertanya, "Zunze datang ke wilayah bintang ini, apakah juga ingin mencoba peruntungan di Senglingjing?" Senglingjing. Ini pertama kalinya Luo Xiu mendengar nama itu. Walau ia memiliki banyak kenangan dari kehidupan sebelumnya, semesta ini terlalu luas dan banyak tempat yang belum diketahuinya. Tapi jika Wen Seng menyebut tempat itu, maka kemungkinan Senglingjing berada di sekitar wilayah bintang ini. Dan karena tempat itu bisa menarik perhatian Supreme seperti Wen Seng, pastilah tempat itu bukanlah wilayah biasa. Namun,
Meskipun Luo Xiu merasa cukup penasaran terhadap Seng Lingjing, pikirannya tetap tertuju pada Lu Mengyao yang masih berada di Menara Zundao. Maka ia pun menggeleng pelan. Aku hanya kebetulan lewat, tidak berniat mengunjungi Seng Lingjing. Luo Xiu langsung sadar ada yang tidak beres ketika mendengar pernyataan Wen Seng. Meskipun pria gemuk itu terlihat ramah dan santai, cara bicaranya terlalu halus dan penuh skenario. Dari awal, ketika Luo Xiu menolak untuk pergi ke Seng Lingjing, Wen Seng langsung memancingnya dengan informasi tentang buah dao asal, sesuatu yang amat langka dan bisa membuat seorang Supreme langsung melangkah ke ranah Supreme Agung. Dan meski informasi itu menggoda, Luo Xiu tidak serta-merta kehilangan kewaspadaan. Ia tahu bahwa para kultivator di tingkat Supreme semuanya licik dan penuh akal, terlebih pria di depannya ini justru berusaha terlalu keras membuatnya tertarik. Saat Luo Xiu mengiyakan ajakan untuk pergi bersama, hatinya sudah menaruh curiga. Karena jika Wen Seng benar-benar memiliki informasi langka semacam itu, mana mungkin ia menyebarkannya begitu mudah kepada orang asing yang baru ditemui di tengah angkasa. Apalagi informasi itu begitu spesifik dan menggoda. Jelas sekali itu adalah bentuk penggiringan. Dan benar saja, setelah menempuh perjalanan selama 1 hari dengan kecepatan tinggi menggunakan boneka serigala ungu dan cakram abadi, mereka tiba di depan sebuah fenomena langit luar biasa, sebuah galaksi bercahaya, yang oleh Wen Seng disebut sebagai bintang sungai, tempat di mana Seng Lingjing berada. Luo Xiu memang belum pernah ke sini, tapi penglihatannya yang tajam langsung menangkap bahwa jarak mereka ke galaksi itu sebenarnya masih sangat jauh meski terlihat dekat, efek dari distorsi ruang yang dipengaruhi cahaya bintang. Penjelasan Wen Seng juga cukup masuk akal. Galaksi itu terdiri atas gabungan cahaya dari tak terhitung banyaknya bintang, dan karena konsentrasi energi tersebut, daerah itu menjadi sangat tidak stabil, baik dalam hal ruang maupun teknik dao. Namun, semua penjelasan logis itu tidak bisa menutupi fakta bahwa niat Wen Seng sejak awal sudah dipenuhi dengan tipu daya. Ketika ia berkata bahwa ia sudah mengundang 2 orang teman lagi untuk ikut ke Seng Lingjing, Luo Xiu langsung mengonfirmasi kecurigaannya. Tidak ada orang yang secara acak mengajak 2 orang lainnya untuk kerja sama dalam menjelajahi tempat berbahaya, kecuali memang sudah ada skenario yang dirancang sejak awal. 3 lawan 1, dengan kekuatan Supreme, memang cukup untuk menjatuhkan siapapun jika targetnya tertipu dan lengah. Namun Luo Xiu bukan kultivator sembarangan. Ia memang terlihat tenang dan setuju mengikuti Wen Seng, tapi hatinya sudah dingin dan siap menyerang kapan saja. Ia tahu, selama dirinya waspada dan tidak bermain dalam skenario musuh, maka mereka yang akan menjadi mangsa. Pikirannya pun berubah, jika Wen Seng ingin menjebaknya di Seng Lingjing, maka ia akan gunakan kesempatan itu untuk justru menjebak balik mereka. Karena itu, Luo Xiu tetap memasang wajah tenang, tersenyum ringan pada Wen Seng dan berkata dengan nada santai, bagus juga kalau ada lebih banyak orang, supaya bisa saling menjaga di tempat berbahaya seperti itu. Namun dalam hatinya, ia sudah menetapkan satu hal, begitu 2 orang yang disebut Wen Seng muncul, ia akan segera memetakan situasi dan jika perlu, langsung membunuh salah satu dari mereka secepat kilat sebelum mereka sempat bergerak bersama. Tidak ada yang lebih penting bagi Luo Xiu saat ini selain mengambil inisiatif dan mempertahankan kendali. Bersambung.